Dalam sebuah industri tentunya akan menghasilkan produk buangan atau limbah. Di industri peternakan, baik perbibitan sapi ataupun fattening, feses dan urin adalah limbah yang sangat besar jumlahnya. Dan limbah tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan cemaran atau polusi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak cemaran tersebut adalah dengan cara melakukan penanganan dengan baik, baik langsung maupun dengan pengolahan sebelum dimanfaatkan. Limbah peternakan dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk. Adapun pemanfaatan yang dilakukan adalah yang pertama adalah limbah ternak sebagai bahan pakan dan media tumbuh. Sebagai bahan pakan dan media tumbuh, feses atau kotoran sapi banyak digunakan pada usaha budidaya cacing. Penggunaan feses sapi untuk media hidup cacing tanah telah diteliti menghasilkan biomasa tertinggi dibandingkan campuran feses yang ditambah bahan organik lain. Feses atau kotoran sapi masih mengandung nutrisi yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh cacing, dikarenakan masih adanya sisa metabolisme pada ternak yang tidak sempurna sehingga dikeluarkan kembali pada feses. Yang kedua, limbah ternak sebagai penghasil gas. Pada prinsipnya, pembuatan biogas dengan teknologi biodigester sangat sederhana. Hanya dengan memasukkan substrat atau kotoran ternak ke dalam tabung digester yang anaerob. Dalam waktu tertentu, gas akan terbentuk yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk kompor gas ataupun listrik. Penggunaan biodigester dapat membantu pengembangan sistem pertanian dengan mendaur ulang kotoran ternak untuk memproduksi biogas dan diperoleh hasil sampingan atau byproduct berupa pupuk organik. Selain itu, dengan pemanfaatan biodigester dapat mengurangi emisi gas metan atau CH4 yang dihasilkan pada dekomposisi bahan organik yang diproduksi dari sektor pertanian dan peternakan. Karena kotoran sapi tidak dibiarkan terdekomposisi secara terbuka, melainkan difermentasi menjadi biogas. Yang ketiga, limbah ternak sebagai pupuk organik. Pada dasarnya, limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrien atau zat makanan seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen, vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat lain atau unidentified substances. Sehingga limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Kotoran sapi mengandung unsur hara antara lain nitrogen sebanyak 0,33%, fosfor sebanyak 0,11%, kalium sebanyak 0,13%, dan kalsium sebanyak 0,26%. Pupuk kompos ini merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami daripada bahan pembenah atau buatan sintetis. Pada umumnya, pupuk organik mengandung hara makro N, P, K yang rendah, tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang terakhir adalah limbah ternak sebagai briket arang. Briket arang atau bioarang menjadi salah satu cara pemanfaatan kotoran sapi yang cukup efektif. Bioarang sendiri adalah arang yang diperoleh dari pembakaran biomasa kering dengan sistem tanpa udara. Kotoran sapi adalah salah satu bahan bakar dalam pembuatan bioarang. Pemanfaatan kotoran sapi menjadi bioarang dapat mengurangi pencemaran yang dihasilkan oleh kotoran ternak. Selain itu, ada banyak keunggulan bioarang yang diproduksi dari kotoran sapi dibandingkan dengan arang yang beredar. Keunggulan dari segi bentuk dan ukuran, bioarang memiliki bentuk dan ukuran yang seragam. Hal ini karena pembuatannya dengan cara dicetak, sehingga hasilnya pun serupa. Penampilan bioarang juga lebih menarik untuk pembeli. Dari segi panas yang dihasilkan, bioarang memiliki panas hasil pembakaran yang lebih tinggi. Selain itu, asap yang dihasilkan justru lebih sedikit. Yang terakhir adalah proses pembuatan bioarang dari kotoran sapi juga lebih ramah lingkungan.